Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam sehat dan penuh bahagia. Dan mari kita bersama pada saat ini berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami datang padamu, ya Bapa, tolonglah kami untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini untuk kekuatan akan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema saat ini adalah kehilangan barang di rumah sendiri. Kehilangan barang kok di rumah sendiri? Bukankah ini sesuatu yang janggal? Apakah ada pencuri masuk rumah? Rasanya tidak. Tapi barang itu hilang dan tetap dicari di setiap sudut rumah. Itulah cerita tentang dirham yang hilang dalam Lukas 15 ayat 8-10. Dirham itu tidak mungkin hilang karena kemauan dirham itu sendiri. Tentu ada orang yang berbuat kesalahan sehingga dirham itu lepas dari tempatnya dan terjatuh. Tapi karena terjatuhnya di rumah yang sederhana dan rumah itu kurang pencahayaan, apalagi pada zaman itu rumah sederhana, lantainya hanya lantai yang dibuat dan dilapisi oleh rumput-rumput kering. Maka sulit untuk mencarinya, bukan? Sama dengan mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Dirham yang hilang di rumah sendiri bisa diartikan sebagai salah satu anggota keluarga yang tumbuh di lingkungan keluarga Kristen, namun akhirnya ia tidak lagi menghidupi imannya karena tidak melihat dan tidak merasakan kehadiran kasih Yesus dalam perilaku kehidupan keluarga itu. Bisa juga diartikan seorang anggota gereja yang tadinya gemar melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan anggota gereja yang lain. Namun ternyata ia terhilang walau berada di lingkungan gereja. Ia kecewa melihat gereja yang sering cuma menghakimi dengan memakai ayat-ayat Alkitab serta hidup dalam kemunafikan. Akhirnya ia tidak mau lagi melayani, bahkan tidak lagi hadir untuk beribadah di gereja. Siapa yang mau mencari mereka? Sering mereka dianggap tidak ada artinya lagi, karena pada zaman now orang dihargai karena popularitas, karena pengaruh, karena kekayaannya. Bahkan nilai diri seseorang sekarang ini diukur berdasarkan jumlah pengikut di media sosial. Seseorang tanpa kualifikasi seperti itu sering tidak dihargai dan dianggap tidak berarti. Tapi di mata Yesus, setiap individu punya nilai dan arti yang berharga di matanya. Dalam bacaan tadi, yang mencari dirham yang hilang itu adalah seorang perempuan. Ternyata ia pemilik dirham itu. Ia mencari tanpa mengenal lelah untuk menggambarkan bahwa bagi perempuan itu satu dirham sangat berarti untuk membeli keperluan hidup satu hari. Kalau ia tidak mendapatkannya, maka berarti sehari ia tidak bisa makan dan harus menanggung lapar. Bisa jadi dirham yang hilang itu adalah salah satu dari rangkaian dirham yang dulu merupakan mas kawin baginya saat menikah. Milik yang bernilai dan berharga baginya. Maka ia mencarinya dengan susah payah sampai ketemu. Saat dirham itu ditemukan dan kembali dalam genggaman tangannya,
Oh, perempuan itu sangat gembira. Kegembiraan itu ia tampakkan dengan memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya. Seperti itulah Allah yang hadir dalam diri Yesus. Adalah Allah yang mencari yang hilang. Allah beserta seluruh malaikatnya akan bersuka cita bila ada satu orang yang ia temukan kembali setelah sekian lama hilang di tengah komunitas kehidupan keluarga anak-anak Allah. Jangan berpikir yang hilang cuma 1 dirham saja. Toh masih punya banyak. Allah tidak pernah berpikir bahwa yang hilang cuma 1 orang. Karena bagi Allah, walau cuma 1, tapi itu sangat berarti dan bernilai di hadapan matanya. Apakah saat ini gereja berpikir yang hilang cuma 1? Apakah hal ini tepat seperti itu? Tentu hal semacam itu bukan pikiran Allah. Allah akan mencari yang hilang, dan gereja juga perlu mencari yang hilang. Walaupun 1, Anda berharga di mata Allah. Amin.